Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Dianti NIM 856800833, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi S1 PGSD. Saya akan mensimulasikan praktek pembelajaran terpadu di SD pada kelas 6, tema 9, menjelajah luar angkasa, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan di SD Negeri 186 Palembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat supaya bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca doa bersama-sama. Ibu persilakan ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Silahkan Bagus. Terima kasih Bagus. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu nak ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Hari ini. Ada apa nak dengan hari ini? Sakit. Oh, sakit. Kita doakan semoga hari ini cepat sembuh dan kembali berkumpul bersama kita. Baiklah. Sudah siap belajar anak-anak? Sudah. Iya, coba keluarkan bukunya. Dikeluarkan bukunya hari ini. Iya. Kalau sudah siap belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Selanjutnya, masih ingat pelajaran sebelumnya? Masih. Pelajaran apa kita kemarin? Modernisasi. Ya. Coba sebutkan contoh-contoh modernisasi. Coba tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Iya? Iya, tepuk tangan untuk Ikram. Ini reward untuk
untuk Ikram karena sudah menjawab dengan benar. Terima kasih Ikram. Iya. Sekarang perhatikan ke depan ya. Hari ini kita akan membahas tema 9, menjelajah luar angkasa, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 4, dampak sosial modernisasi dan karangan fiksi. Untuk menambah semangat kita belajar pada hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anak, Ibu persilakan untuk berdiri dulu dengan sikap sempurna. Ibu minta Nadira untuk memimpin lagu ke depan. Garda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Terima kasih Nadira. Ya, silakan kembali dulu ya. Tetap berdiri Nak ya. Untuk menambah semangat kita melakukan ice breaking dulu Nak ya. Pegang langkahku, tangan dipusat-pusat, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Iya. Terima kasih anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Perhatikan gambar di depan Nak ya. Ini ada 2 buah gambar. Ini yang pertama gambar apa Nak? Lampu minyak. Dan gambar yang kedua adalah Lampu listrik. coba perhatikan apakah di ruangan kita ada lampu listriknya? Ada. Coba ditunjuk yang mana? Itu. Iya. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah dengan membaca dari bacaan tentang dampak sosial modernisasi, siswa dapat menjelaskan dampak positif yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi dengan benar. Yang kedua, dengan membaca dari bacaan tentang dampak sosial modernisasi, siswa dapat menjelaskan dampak positif yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi dengan benar. Dan yang ketiga, dengan membaca cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan watak tokoh dalam bentuk lisan, tulisan, dan visual dengan tepat. Paham sampai sini, Nak? Paham. Ya. Sekarang kita masuki yang pertama, yaitu modernisasi. Siapa yang bisa maju ke depan? Saya Bu. Raisa. Ya. Tolong dibaca Nak ya.
Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah perubahan kehidupan manusia dari kehidupan tradisional ke kehidupan lebih modern. Iya. Modernisasi biasanya diikuti oleh perkembangan teknologi. Ya. Tepuk tangan untuk Raisa. Terima kasih. Ini rewardnya ya. Sama-sama. Selanjutnya adalah perubahan sosial yang terjadi akibat modernisasi. Siapa yang mau maju ke depan untuk membacakannya? Ya, silakan Aska. 1. Sarana transportasi yang cepat membantu masyarakat melakukan kegiatan dan lebih efektif dan efisien. 2. Interaksi sosial masyarakat dapat dijalani dengan baik karena transportasi yang mendukung diadakannya pertemuan di mana saja dan kapan saja. Iya, tepuk tangan buat Aska. Iya, terima kasih. Nah, ini untuk reward Aska karena sudah membaca dengan baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, ini ada slide ini ada, menurutmu apa manfaat dari alat transportasi berikut? Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan. Antar orang dari jarak jauh. Iya, terima kasih Auri. Tepuk tangan dulu buat Auri. Coba semangatnya. Terima kasih. Iya. Lanjut ke slide berikutnya, Nak ya. Nah, ini ada bermacam-macam sarana transportasi. Ini merupakan dampak dari modernisasi tadi, yaitu yang dari tradisional menjadi modern. Ini adalah mobil lama, mobil tua, Nak ya. Dan ini sekarang sudah canggih mobilnya. Ada bahkan yang sudah menggunakan listrik, Nak ya. Suaranya mana kok sepi? Semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Nah, ini kita lanjutkan ya. Pada gambar yang berikutnya ini adalah gambar apa nih, Nak? Kereta. Bahan bakarnya apa? Iya, bahan bakarnya dulu adalah batu bara atau kayu, Nak ya. Nah, kalau pada zaman modern sekarang ini dengan bahan bakar apa? Iya, biosolar. Dan sekarang lebih canggih lagi menjadi menggunakan tenaga listrik. Iya, menggunakan tenaga listrik. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini juga merupakan interaksi sosial masyarakat. Semula TV-nya seperti ini, Nak. Kalau zaman ibu dulu, ini TV-nya ini sudah sangat hebat. Tapi kalau sekarang ini TV-nya sudah canggih, Nak ya. TV apa? LED. TV digital, Nak ya. Selanjutnya ini juga. Ini handphone zaman dulu. Kemudian meningkat lagi seperti ini. Kalau dulu ada antenanya, kemudian menjadi tidak ada antenanya, dan yang sekarang ini apa nih, Nak? Smartphone. Iya. Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, kalau pada zaman dulu dalam berinteraksi sosial masyarakat menggunakan surat. Nah, biasanya itu memerlukan waktu yang lama. Ditulis dulu, terus diantar ke Pak Pos. Nanti Pak Pos baru lagi dibawa ke tujuan kita. Kalau sekarang menggunakan apa, Nak? Iya, smartphone. Nah, dan yang berikutnya ini untuk mencari ilmu. Kalau dulu kan kita stuck pada buku, Nak ya. Kalau zaman ibu dulu buku hanya membaca buku. Tapi kalau sekarang dengan menggunakan internet. Iya, internet, Google misalnya, website, Nak ya. Selanjutnya. Nah, modernisasi ini memiliki dua dampak.
yaitu dampak positif dan dampak negatif. Sekarang Ibu minta siapa yang bisa maju ke depan untuk membacakan dampak positif. Siapa, tunjuk tangan? Ya, coba Nada, silakan dibaca dengan keras ya. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Komunikasi tanpa batas. 3. Distribusi hasil produksi lebih cepat. 4. Produksi meningkat. Iya, terima kasih Nada. Tepuk tangan buat Nada. Iya, ini sebagai reward buat Nada karena sudah membaca dengan baik. Iya, sama-sama Nada. Selanjutnya adalah dampak negatif. Iya, untuk dampak negatif ini Ibu minta, boleh ya Ibu nunjuk ya? Coba, Najwa, silakan maju ke depan. Ya, dibaca dengan keras. Kesenjangan sosial ekonomi. 2. Pencemaran lingkungan. 3. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai. 4. Meningkatnya kriminalitas. Iya, terima kasih Najwa. Tepuk tangan buat Najwa, nak. Iya, ini juga ada reward buat Najwa. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya, nak ya. Nah, ini sekarang kita membahas karangan fiksi. Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu karangan fiksi? Coba tunjuk tangan. Iya, silakan. Apa nak? Karangan dongeng atau khayalan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Sekarang Ibu minta untuk membaca ke depan ya. Coba Dava. Dava membaca. Tolong dibaca dengan keras, nak ya. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau animasi pengarang. Iya. Cerita pendek atau cerpen dan novel merupakan salah satu karangan fiksi. Tokoh, watak, alur, dan latar belakang di dalam karangan merupakan hasil oleh pikiran dan kreatif pengarang. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Iya, terima kasih Dava. Tepuk tangan buat Dava. Iya, nah ini Dava. Ini reward buat Dava. Terima kasih Dava. Oke. Nah, mari kita simak video berikut dan amati. Nanti setelah itu ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ikan ya. Perubahan sosial budaya akibat modernisasi. Zaman sekarang, banyak orang terlihat sibuk menggunakan handphone. Walaupun dunia hanya bernilai uang dan menjadi pesan singkat, sekarang handphone sudah digunakan juga untuk kebutuhan lainnya, seperti mencari informasi, menjual, dan membeli barang, sampai menikmati hiburan. Kini, handphone sudah menjadi barang yang sangat penting, yang selalu dibawa manapun. Artinya, orang menjadi sangat tergantung dengan handphone. Ketergantungan terhadap teknologi seperti handphone, laptop, televisi, mobil, dan pesawat adalah salah satu bentuk modernisasi. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah perubahan dari keadaan yang tradisional menjadi keadaan yang lebih maju atau modern. Modernisasi didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu besar. Proses modernisasi dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Contoh modernisasi di bidang transportasi adalah penggunaan pesawat dan LRT atau Mass Rapid Transit untuk bepergian. Adanya pesawat menyebabkan jarak antar negara yang jauh menjadi mudah dan cepat untuk ditempuh. Contoh modernisasi di bidang informasi dan komunikasi adalah penggunaan smartphone
Kejadian atau peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia juga dapat disiarkan secara langsung atau disebar dengan cepat melalui internet. Contoh modernisasi di bidang ekonomi adalah penggunaan mesin atau robot di pabrik sehingga proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Aktivitas jual beli bisa dilakukan antar kota, bahkan antar negara dengan adanya sistem online. Metode pembayaran menjadi cashless atau tanpa uang tunai, yaitu melalui transfer atau dompet digital. Contoh modernisasi di bidang pendidikan adalah mencari materi belajar melalui internet dan pembelajaran secara online. Materi belajar pun menjadi lebih beragam dan menarik, misalnya berupa video atau game. Contoh modernisasi di bidang pariwisata adalah pembelian tiket pesawat dan pemesanan hotel dan berlibur secara online. Berwisata luar negeri pun menjadi mudah dengan adanya pesawat terbang. Modernisasi di berbagai bidang tentunya akan memberikan dampak. Dampak positif modernisasi adalah sebagai berikut. Modernisasi mengakibatkan perubahan pada tata nilai dan sikap masyarakat yang disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman. Contohnya, modernisasi mengakibatkan masyarakat harus disiplin, tepat waktu, dan bekerja keras. Modernisasi terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan membuka kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Modernisasi mempermudah semua orang untuk belajar dan mengakses informasi. Hal ini akan mengubah pola pikir menjadi lebih maju dan terbuka dengan hal-hal baru. Selain berdampak positif, modernisasi juga bisa berdampak negatif. Budaya lokal tergeser karena masuknya budaya luar, misalnya dari segi makanan, gaya berpakaian, dan pandangan hidup. Budaya gotong royong pun semakin menurun karena menguatnya sikap individualisme atau lebih mementingkan kepentingan pribadi. Nilai-nilai moral dalam masyarakat menurun akibat hubungan negatif yang tidak tersaring dengan baik. Contohnya, penggunaan narkoba, kasus kekerasan, dan pelecehan. Kesenjangan sosial dan ekonomi makin melebar antara orang kaya dan orang miskin. Hal ini karena tidak meratanya akses untuk belajar dan kesempatan kerja, ditambah lagi dengan persaingan yang begitu ketat. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan dan modal cukup untuk menghadapi modernisasi akan kesulitan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, orang tersebut memilih jalan pintas dengan cara melakukan tindakan kriminal seperti menipu, mencuri, dan merampok. Modernisasi selalu berkaitan dengan penggunaan teknologi seperti kendaraan bermotor dan mesin-mesin pabrik. Teknologi tersebut sering menghasilkan polusi dan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Wah, bagaimana ya cara kita untuk mengurangi dampak negatif dari modernisasi? Ada beberapa tips nih teman-teman. Pertama, mencari tahu tentang budaya lokal di sekitar kita dan ikut melestarikannya. Misalnya dengan makan makanan khas daerah, belajar tarian tradisional, atau memperkenalkan budaya melalui media sosial. Kedua, membiasakan sikap peduli dan tolong-menolong sejak dini. Misalnya, dengan membantu ibu membersihkan rumah atau menolong sesama yang kesulitan. Tiga, menyaring dan memilah setiap informasi dan budaya asing yang masuk. Keempat, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan kendaraan umum, dan menghemat listrik untuk mengurangi polusi. Nah, semoga setelah mempelajari materi ini, kita jadi semakin semangat belajar ya, agar tidak tertinggal dan bisa menggapai cita-cita. Kita juga harus bersyukur loh, karena teknologi membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Berbagai iklan produk yang biasa ditampilkan di TV atau koran, kini beralih ke media sosial, seperti Instagram dan TikTok. Perubahan ini adalah contoh modernisasi di bidang. Coba tulis jawabannya di kolom komentar. Iya.
Nah, setelah mengamati video ini, Ibu akan memberikan LKPD. Ya, karena ya. Nah, kita tadi sudah membagi kelompok, Nak ya. Jadi akan Ibu bagikan sesuai dengan kelompoknya. Ibu kasih waktu 10 menit, Nak ya, untuk diisi LKPD-nya. Silakan diisi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4, dan terakhir kelompok 5. Didiskusikan, Nak ya, dibaca soalnya, kemudian berdiskusi bersama-sama. Silakan dikerjakan. Ada pertanyaan nggak, Nak? Ya, diisi. Ya? Iya, diisi. Di sini udah jelas. Ada yang mau ditanya? Ya. Sudah jelas ini ya? Oke. Gimana ini kelompok 4? Ada yang mau ditanya? Enggak ada. Kelompok 5? Ketiga, telepon. Gimana? Ada kesulitan nggak, Nak? Tidak ada. Ya, gimana? Iya, Nak? Ini buat masukin Boleh. Iya, silakan ya. Yang ini gimana? Ada kesulitan? Oh iya, terus, Nak. Bagus, bagus. Yang ini Aska? Ya, betul Aska, diisi. Ya? Sampai ini. Oh, ini setrika arang. Untuk menyetrika? Ya? Ya, sama. Nah. Ini fungsinya sama. Iya, untuk menelpon juga sama. Iya, sama, Nak. Iya. Info baju. Iya, boleh. Informasi. Cari informasi. Oke, anak-anak. Waktunya sudah habis ya, sudah 10 menit. Sudah habis, sekarang silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ibu ambil ya. Iya, Ibu ambil ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang siapa yang mau presentasi ke depan? Ya, silakan kelompok 4 maju. Kelompok yang lain menyikmak ya. Ini ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menginventarisasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Raisa. Perkenalkan, saya Aubrey. Perkenalkan, nama saya Zee. Perkenalkan, nama saya Queen. Nama benda laptop, kegunaan belajar. Nama benda mesin tik, kegunaan untuk mengetik. Nama benda telepon, kegunaan untuk menelpon. Nama benda handphone, kegunaan untuk mencari informasi. Urutan benda-benda tersebut dari yang paling sering ke yang paling jarang kamu lihat digunakan. Ke-1 handphone, kedua setrika, ketiga laptop, keempat telepon, kelima mesin ketik, keenam setrika arang. Buatlah kesimpulan cara hidup masyarakat sebelum dan sesudah modernisasi. Hidup setelah modernisasi lebih mudah, transportasi lebih cepat, komunikasi jarak jauh sudah bisa dilakukan di mana saja dengan HP.
akses internet untuk mencari informasi lebih mudah diakses. Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Silakan duduk. Ada lagi yang mau presentasi? Oh iya, silakan. Maju Ikram. Yang mana Ikram? Itu. Oke. Nah, bisa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Nama saya. Perkenalkan, nama saya Ikram. Nama saya Abi. Kenalkan, nama saya Bagus. Kenalkan, nama saya Bapak. Nama benda laptop, kegunaan belajar di mana dijumpai di sekolah. Mesin ketik, kegunaan mengetik. Telepon untuk menelepon. Tiga. Handphone untuk mencari informasi. Satu smartphone, 2 laptop, 3 setrika listrik, 4 mesin ketik, 5 telepon, 6 setrika arang. Ya. Kesimpulan, modernisasi adalah pertambahan kehidupan manusia dan kehidupan tradisional ke lebih modern yang diikuti berkembang teknologi sehingga cara hidup masyarakat sesudah modernisasi lebih mudah. Kita bisa berkomunikasi jarak jauh hanya sangat handphone. Kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih Dafa, Ikram, dan teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah, presentasinya tadi sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Ada pertanyaan tidak, Nak? Tidak. Oke. Selanjutnya Ibu akan ada kuis. Tetapi sebelum itu, Ibu minta kalian membuka bukunya, halaman 43. Silahkan dibaca, Ibu kasih waktu 3 menit. Judulnya itu apa? Proyek Rino. Iya, silahkan dibaca di dalam hati, Nak ya. Ibu kasih waktu 3 menit, nanti ada kuis di depan. Sudah selesai bacanya, Nak? Sudah. Sudah siap? Sudah. Oke. Kalau sudah siap kita kuis, Nak. Iya. Yang bisa tunjuk tangan ya. Mau nomor berapa dulu, Nak? 5. Nomor 5. Iya, Ibu. Klik nomor 5. Nah, Siapa tokoh utama dalam teks bacaan yang telah kamu baca? Kuina tadi yang pertama ya. Ayo silakan Kuina. Ya. Siapa tokoh utama? Rino ya. Coba kita klik ya.
Oke, Batu, tepuk tangan. Ya, ini reward untuk Quina. Terima kasih. Oke. Mau nomor berapa lagi? 3. Oke. Siapa yang mau ke depan? Di dalam teks bacaan yang telah kamu baca. Siapa yang mau maju ke depan? Coba Bagus. Ayo Bagus maju ke depan. Ayo pilih Bagus. Ayo cepat sedikit Bagus. Yang mana? Iya, coba. Oh, hebat. Ternyata betul. Tepuk tangan buat Bagus. Ini rewardnya. Terima kasih. Mau nomor berapa lagi? Nomor 2. Oke, siapa yang berani maju? Gio, ayo Gio, maju Gio. Ayo Gio, waktunya berjalan. Nomor berapa Gio? Rumah Rino. Coba. Oh, ternyata betul juga. Selamat, terima kasih. Keren. Iya, ini hadiah buat Gio. Sisa 2 pertanyaan lagi, yang mana? Nomor 1 atau 4? Nomor 1. Kita klik nomor 1. Apa watak tokoh utama dalam teks bacaan yang telah kamu baca? Abi. Ayo maju. Ayo Abi, cepet Abi. Nomor berapa? Bertanggung jawab. Iya. Woi, hebat sekali ya. Tepuk tangan buat Abi. Ini rewardnya. Terima kasih, sama-sama. Sisa 1 pertanyaan lagi, Nak ya. Apa hubungan Antara tokoh utama dan tokoh tambahan. Ayo yang lain. Coba yang itu. Rifki, ayo maju. Ayo Riki, cepat Riki. Yang mana? Oke. Coba dulu. Wow, keren, hebat ya. Tepuk tangan dong. Iya, terima kasih Riki. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Apakah ada pertanyaan, Nak? Tidak. Apakah sudah paham semua? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Iya. Kalau begitu apa tadi yang sudah kita pelajari hari ini? Dampak sosial dari modernisasi. Iya, betul sekali. Dampak sosialnya ada berapa? 2. Ada 2. Yang pertama, dampak positif. Apa saja dampak positif itu, Nak? Interaksi lebih mudah, transportasi lebih cepat. Iya. Kalau dampak negatifnya? Pencemaran lingkungan. Iya, pintar semua anak ibu. Good job. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baik. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ada yang sedih nggak? Tidak. Atau ada yang marah? Tidak. Oh, alhamdulillah. Ibu juga sangat senang, Nak ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah yang pertama tentang dampak sosial modernisasi yang terdiri dari 2 macam dampak. Yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Selanjutnya yaitu tentang karangan fiksi yang isinya tentang hayalan atau imajinasi. Baiklah, Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa besok kalian baca bukunya yang tema 9, materinya tentang tata surya. Oke, kalau sudah selesai, bukunya ditutup, simpan bukunya. Ya. Bagus, nanti pimpin doa mau pulang ya. Ya, silakan dirapikan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, bukunya disimpan, Nak. Ya.
Ya. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.